Aliran konvergensi mengatakan bahwa anak dilahirkan itu memang sejak lahir ada bawaan, ada potensi, dua potensinya, apakah dia potensinya baik atau buruk. Ya, tergantung siapa yang mana kita asah. Dari dua potensi inilah yang diasah, yang dipengaruhi oleh lingkungannya. Jadi dua-duanya dipakai, memang memiliki potensi, kemudian dipengaruhi oleh lingkungan. Sehingga inilah disebut dalam hadis kata tadi bahwa memang anak itu dilahirkan dalam keadaan suci. Apa cimupero anak-anak ewe. Ya, tergantung siapa yang diajak, yang di lingkungannya, tergantung orang tuanya dikemanakan. Kenapa akhlak itu sangat penting? Ya, ada seorang ulama namanya Ibnu Mubarak, ya, ulama besar. Ilmu Mubarak ini beliau fokus belajar adab dan akhlak itu hanya itu saja dia pelajari. Akhlak dan adab itu kurang lebih 30 tahun. Lebih banyak dipelajari tentang adab, tentang akhlak itu daripada ilmu pengetahuan. Kurang lebih 30 tahun maguru akhlak, maguru ada bagaimana cara mapakiade berakhlak. Ya, hanya kurang lebih 20 tahun belajar ilmu pengetahuan. Itu pun dia menyesal. Dia menyesal, dia mengatakan bahwa andai kata saya tahu, saya lebih suka belajar adab, saya lebih suka belajar akhlak daripada ilmu pengetahuan itu sendiri. Itu lebih pentingnya namanya akhlak. Makanya inilah akhlak ampe-ampe sebenarnya yang mesti kita harus tanamkan kepada anak-anak kita. Ya. Nah, kira-kira menurut akhlak ewe, ya, akhlak ewe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau contoh pada Nabi, akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina, amma ba'du. Alhamdulillah, itulah kata yang paling pantas kita ucapkan, yang selalu memuja dan memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih sempat sampai di malam ke-13 daripada bulan suci Ramadan malam ini. Alhamdulillah, tak terasa kita sudah sampai pada malam hari ini. Begitu pula selawat serta salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa membawa kita dari alam gelap gulita menuju ke alam yang terang benderang, seperti yang kita rasakan pada saat ini, atau dengan kata lain minaz-zulumati ilan nuri. Jamaah tarawih yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tema yang diberikan kepada saya pada malam hari ini yakni pendidikan karakter dalam perspektif Al-Quran. Ya, kalau kita berbicara masalah pendidikan dalam bahasa Arab itu disebut dengan tarbiyah.
dari kata raba yarbu, atau ada juga kata lain dalam definisi bahasa disebut juga dengan ta'lim, ada juga disebut dengan tadris, ada juga disebut dengan tazkiyah. Sementara karakter, ya ini karakter bahasa modernnya, akan tetapi kalau kita mau menarik ke dalam bahasa agama adalah sebenarnya ini pendidikan karakter adalah pendidikan akhlak sebenarnya, ya. Kenapa ini penting pendidikan akhlak terhadap anak-anak kita? Inilah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwa innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya saya, kata Nabi, diutus di muka bumi ini liutammima makarimal akhlaq, untuk menyempurnakan akhlak. Nah pertanyaan, magiro Nabi tak hanya akhlak saja yang disampaikan, sementara fondasi daripada agama kita, fondasi daripada agama Islam itu ada tiga ya. Yang pertama adalah akidah, ya. Akidah ini yang dibahas dalam ilmu akaid atau ilmu akidah. Yang kedua adalah ilmu syariat, ya. Syariat itu dibahas dalam ilmu ibadah atau ilmu fikih. Dan yang ketiga adalah akhlak. Akhlak ini dibahas dalam ilmu tasawuf. Tapi magiro Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hanya yang disampaikan itu adalah akhlak saja. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Ya, itulah mengisyaratkan bahwa begitu pentingnya yang namanya akhlak, ya. Nah sama maka dengan reguruta namo maga yaro lopona keyakinata, namo maga egana ro ibadata, narekode gaga pangadereta, narekode gaga ahlaketa, makurang-kurang itu angkat dari sesina fong Allah Ta'ala, ya. Ini kata ulama kita. Saya berikan contoh kecil. Seorang laki-laki melaksanakan sholat wajib, melaksanakan sholat fardu, akan tetapi dia hanya pakaiannya pakaian compang-camping, bajunya hanya baju dalaman saja, baju apalagi istilahnya itu baju laleng selipang, kemudian celananya celana pendek di bawah lutut. Secara syariat itu sudah memenuhi syarat nasabah asani sempajana, nasabah dia sudah menutupi auratnya secara syariat. Tetapi kalau kita menarik ke fangadereng atau kita menarik ke akhlak, kurang-kurangi akhlakna rezesina fong Allah Ta'ala. Sama halnya seorang imam, ya. Contoh imam tak umpamanya tak sebentar subuh narik kualena imam tiba-tiba tapa masulara levaisi ma baju kos oblong na padena songko. Secara syariat asai sempajang gewe, tapi secara ada atau akhlak ke ewe kurang-kurang akhlak nah. Itulah pentingnya namanya akhlak yang mestinya kita tanamkan kepada anak-anak kita, ya. Nah sabab itu anak-anak ewe sejak dilahirkan semestinya memang sudah diajarkan dengan akhlak, karena pendidikan kepada anak itu memang terbagi tiga. Ada disebut dengan pendidikan non formal, ada pendidikan formal, dan ada pendidikan informal. Pendidikan non formal itulah yang terkadang diajarkan oleh orang tua,
di rumah. Ya, pendidikan pertama yang memasuki kepada anak itu adalah pendidikan dari orang tuanya. Nah, sahabat atau anak-anak ketika dilahirkan itu dianggap masih kosong. Ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya, setiap anak yang dilahirkan itu alal fitrah, itu dalam keadaan fitrah suci. Dia pegaga gorisanna. Ya, fa abwahu yuhawidanihi au yumassiranihi au yumajjisanihi, maka kedua orang tuanya lah yang mau dibawa kemana. Apakah dia mau dibawa ke Yahudi, ya, atau Nasrani atau Majusi, itu tergantung dari orang tuanya. Tetapi kalau kita berbicara masalah filsafat dalam pendidikan itu, ada 3 teori yang yang mempengaruhi anak-anak itu sendiri. Ada yang disebut dengan teori nativisme. Ya, kalau dalam filsafat itu teori nativisme ini mengatakan bahwa anak itu dilahirkan memang sejak ada bawaan dari sejak lahir. Ada bawaan. Kalau bawaannya baik, maka anak itu akan baik. Kalau buruk, maka anak itu akan buruk, kata aliran nativisme ini. Itu bertolak belakang dengan aliran empirisme yang dipelopori oleh namanya John Locke, biasa disebut dengan tabula rasa. Dia mengatakan bahwa justru sebaliknya, anak dilahirkan itu masih dalam keadaan suci, dan itu sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Siapa yang diajak berkomunikasi, siapa yang di lingkungannya, itulah yang sangat mempengaruhi anak itu. Sehingga dari 2 pendapat ini, maka dikolaborasilah oleh pendapat aliran konvergensi dalam filsafat pendidikan. Aliran konvergensi mengatakan bahwa anak dilahirkannya itu memang sejak lahir ada bawaan, ada potensi. 2 potensinya, apakah dia potensinya baik atau buruk. Ya, tergantung yang mana kita asah. Dari 2 potensi inilah yang diasah, yang dipengaruhi oleh lingkungannya. Jadi dua-duanya dipakai, memang memiliki potensi, kemudian dipengaruhi oleh lingkungan. Sehingga inilah disebut dalam hadis kata tadi bahwa memang anak itu dilahirkan dalam keadaan suci. Mapat cimu pero anak-anak ewe. Ya, tergantung siapa yang diajak, yang di lingkungannya, tergantung orang tuanya dikemanakan. Ini. Nah, teman-teman malabiki dan selesai malabiki yang kirim masyarakat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa akhlak itu sangat penting? Ya. Ada seorang ulama namanya Ibnu Mubarak. Ya, ulama besar. Ilmu Mubarak ini beliau fokus belajar adab dan akhlak itu hanya itu saja dia pelajari. Akhlak dan adab itu kurang lebih 30 tahun. Lebih banyak dipelajari tentang adab, tentang akhlak itu daripada ilmu pengetahuan. Kurang lebih terlupa tahu maguru akhlak, maguru ada bagaimana cara mapakiade berakhlak. Ya, hanya kurang lebih 20 tahun belajar ilmu pengetahuan, itu pun dia menyesal. Dia menyesal, dia mengatakan bahwa andai kata saya tahu, saya lebih suka belajar adab, saya lebih suka belajar akhlak daripada ilmu pengetahuan itu sendiri. Itu lebih pentingnya namanya akhlak. Makanya inilah akhlak ampe-ampe sebenarnya yang mesti kita harus tanamkan kepada anak-anak kita. Ya. Nah, tegir mondo akhlak ewe. Ya.
akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau contoh pada Nabi, akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an. Aku rangiwi. Ya. Ajarkan anak-anak kita sejak dini. Nah sabanari ko becungu pe to anak di pagurui, ampi-ampi maki, ampi-ampi madecing. Ya, insyaallah akan dibawa sampai Malopo. Nah sabanari ko Malopo pe anak-anak ewe, nenap pamilo di paguru, dibaratkan tu anak-anak dibaratkan tu ajue. Itu ajue dari ko becungu pe malam mau pe reko. Milo ki pe paluru, milo pajekoi, tergantung. Akan tetapi nareko Malopo ni ro ajue, na melo ki rekoi kone na follow kutani di follow ya. Maka sejak dini sebenarnya itu anak-anak mesti kita harus tanamkan karakter ya. Karakter itu dalam bahasa kerennya kan kepribadian seseorang ya, kepribadian, bawaan, itulah karakter. Tapi kalau ditarik dalam bahasa agama itu sebenarnya akhlak ya, akhlak. Ampi-ampi mada cerita akhlak itu kan terbagi dua, ada yang disebut dengan akhlakul karimah, ada juga disebut dengan akhlakul mazmumah. Akhlakul karimah adalah akhlak yang baik ya, akhlak magelau ewe, ampi-ampi makesing. Wa akhlakul mazmumah, akhlak yang tercelah ini. Nah teman-teman malabikin dan seluruh malabikin yang kira masirufang Allah subhanahu wa ta'ala, ada dalam Al-Quran itu salah seorang orang yang saleh ya, yang selalu disebutkan dalam Al-Quran, yang mengajarkan anak-anaknya bagaimana dia tanamkan akhlak itu ya kepada anak-anaknya, itu adalah Luqmanul Hakim ya. Sering kita dengar Luqmanul Hakim itu adalah orang yang saleh, orang yang sangat taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengajarkan bagaimana cara kita berakhlak, bagaimana cara kita menyembah kepada Allah ya. Sejak kecil dia tanamkan ya. Ketika dalam Al-Quran mengatakan wa iz qala Luqmanu li banihi, ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'idhuhu ya bunayya, anakku, la tusyrik billah ya, aja mupadduai fang Allah Ta'ala, inna syirka la zulmun azim. Nah sabair mupadduai lari fang Allah subhanahu wa ta'ala, kata Luqmanul Hakim dalam Al-Quran itu adalah kezaliman yang sangat besar. Di becumopi di Pak Guru Meman ya anak-anak ya, bagaimana berakhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tata cara kita berakhlak, bagaimana kita berakhlak kepada orang tua ya, tata cara berakhlak kepada kedua orang tua umpamanya, bagaimana kita berakhlak kepada sesama. Nah sabab ia tuh tahu maja asifaya tahu apalagi istilahnya tahu dena sopan, tahu makasara ewe, tahu digaga adabna, digaga akhlakna ya. Biasa tuh makura-kura puji ya, tahu kurang ngajar ewe. Nah sabab itu tuh kurang ngajar sedangkan tuh kurang ngajar narek kurang ngajar keluar lina macit itu apalagi narek kode memang. Maka tanamkan sekali lagi bahwa tanamkan akhlak karakter anak-anak kita sesuai dengan Al-Quran itu sendiri. Teman-teman labikin dan seluruh malabikin yang kirim masirfung Allah subhanahu wa ta'ala, sekira ini yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Terlebih bagi orang yang berbicara itu sendiri, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.